Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sahabat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama Gansa Education dalam program latihan soal P3K Guru PJOK SD dan SMP. Marilah kita langsung saja ke contoh soal-soal berikut ini. Soal nomor 1. Pak Asep akan melaksanakan tes praktek pada materi ajar gerak dasar lokomotor di kelas 3 SD Harapan Jaya. Contoh praktek gerak dasar lokomotor diantaranya A. Menendang bola, B. Melempar bola, C. Membentuk sikap kapal terbang, D. Loncat katak, E. Memutar lengan. Yang ditanyakan adalah praktek gerak dasar lokomotor. Silakan sahabat semua untuk mencoba menjawabnya. Soal nomor 2. Setiap guru harus menentukan KKM pada setiap mata pelajaran yang diampunya, termasuk mata pelajaran PJOK. Karena KKM berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan lembaga dalam menentukan tingkat ketercapaian siswa dalam proses pembelajaran. Yang dimaksud dengan KKM adalah A. Kriteria keterampilan minimal, B. Kriteria keterampilan maksimal, C. Kriteria ketuntasan minimal, D. Kriteria ketuntasan maksimal, E. Kriteria keterbatasan minimal. Soal nomor 3. Pak Dani sedang melakukan evaluasi PH1 atau penilaian harian 1 KD 3.1 variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor pada mata pelajaran PJOK di kelas 4 SD Bukit Indah yang berjumlah 30 siswa dengan nilai KKM 75. Jika 17 siswa mendapat nilai 65, maka yang harus dilakukan Pak Dani adalah A. Melakukan pengayaan, B. Melakukan remedial, C. Memberikan hadiah, D. Memberikan hukuman, E. Tidak melakukan apa-apa. Jadi maksud dalam soal tersebut adalah jika ada 17 siswa dari jumlah 30 yang mendapatkan nilai 65, sedangkan KKM-nya adalah 75, apa yang harus dilakukan oleh Pak Dani sebagai seorang guru PJOK? Soal nomor 4. Guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan keterampilan motoriknya. Untuk itu, guru dapat melakukan dengan menggunakan A. Rubrik, B. Tes tulis, C. Tes lisan, D. Tes keterampilan dan pengukuran, E. Tes wawancara. Di sini ada kata keterampilan motorik. Maka tes apa yang sesuai dengan keterampilan motorik? Soal nomor 5. Urutan fase-fase belajar gerak adalah A. Asosiatif, kognitif, otomatisasi, B. Otomatisasi, kognitif, asosiatif, C. Kognitif, otomatisasi, asosiatif, D. Kognitif, asosiatif, otomatisasi, E. Asosiatif, otomatisasi, kognitif. Pada soal ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Soal nomor 6. Fase asosiatif dalam belajar motorik berarti A. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa mengingat konsep, B. Siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep yang telah diketahui, C. Siswa mengerjakan tugas gerak tanpa konsep, D. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi, E. Siswa sedang memahami konsep tentang apa yang akan dipelajari. Pada soal ini juga fase gerak dasar asosiatif sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Soal nomor 7. Pak Danu menugaskan siswa untuk membentuk sebuah tim dengan memberi identitas tim, nama tim, susunan pemain, desain seragam. Hal ini dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini, kecuali A. Belajar akademik, B. Penerimaan terhadap keragaman, C. Pengembangan keterampilan sosial, D. Pengembangan keterampilan olahraga, E. Pengembangan kemampuan penyelesaian masalah. Hati-hati, di dalam soal ada kata
kecuali. Soal nomor 8. Dalam pembelajaran lempar turbo, guru memberikan handout atau selebaran tentang teknik melakukannya. Siswa mempelajari dan mempraktikkan sendiri keterampilannya. Gaya mengajar tersebut termasuk gaya mengajar A. Konvergan, B. Timbal balik, C. Komando, D. Alat bantu, E. Inisiasi siswa. Nah, di dalam soal ini dijelaskan bahwa siswa disuruh untuk mengerjakan apa yang dibuat oleh guru dalam handout atau selebaran tersebut, sehingga siswa apapun yang ditugaskan oleh guru, semua siswa harus taat. Maka istilah gaya mengajar apa seperti ini? Soal nomor 9. Objek material ilmu keolahragaan adalah A. Biomekanika, B. Ilmu gizi, C. Manusia yang bergerak, D. Tubuh manusia, E. Sarana prasarana. Dalam kajian epistemologi ada yang disebut dengan objek formal dan objek material. Objek formal itu yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi kerangka teori yang membantu perspektif peneliti dalam melihat objek material. Sedangkan objek material itu seperti dalam ilmu keolahragaan seperti apa? Soal nomor 10. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai A. Ontologi, B. Aksiologi, C. Metafisika, D. Epistemologi, E. Logika. Nah, dalam pilar filsafat ini terdapat 3 pilar filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini ilmu keolahragaan yang mempelajari tentang hakikat, ya, asal-usul dan eksistensi ilmu keolahragaan. Kemudian epistemologi yaitu memfokuskan bagaimana tentang kebenaran yang dapat dicapai. Dan untuk aksiologi yaitu ilmu tentang etika, estetika, dan sebagainya. Soal nomor 11. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemanduan bakat adalah A. Anatomis dan fisiologis, B. Tinggi badan, keterampilan olahraga, status gizi, C. Status gizi dan makanan, D. Biologis, biomotor, fisiologis, E. Psikologi dan tingkat emosi. Di dalam soal ini yang ditanyakan adalah aspek atau faktor apa saja yang merupakan hal penting dalam pemanduan bakat, dan ini harus diperhatikan oleh guru pendidikan jasmani. Nomor 12. Biomekanika penting untuk dipelajari karena A. Meningkatkan stamina atlet dalam waktu singkat, B. Memungkinkan pembelajaran pendidikan jasmani lebih bermakna, C. Mencetak juara secara cepat dan hemat biaya, D. Mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif, E. Gerak dalam olahraga sulit untuk dipahami. Nah, biomekanika ini merupakan hal yang erat kaitannya dengan ilmu keolahragaan, sehingga biomekanika memiliki fungsi yang penting bagi guru penjas maupun pelatih olahraga. Sehingga seberapa penting atau kenapa biomekanika ini sangat penting untuk dipelajari. Nomor 13. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya eksternal atau external force dalam mekanika gerak manusia, kecuali A. Daya tarik bumi, B. Gesekan, C. Gaya reaksi dari tanah, D. Kontraksi otot, E. Tahanan udara. Di dalam istilah aktivitas olahraga, gaya itu berasal dari 2 sumber, yaitu gaya internal dan gaya eksternal. Hati-hati, di dalam soal ada kata kecuali. Soal nomor 14.
Di bawah ini adalah organ-organ yang menjadi sistem utama kardiovaskular adalah A. Jantung, paru-paru, darah. B. Paru-paru, jantung, pembuluh darah. C. Ligamen, paru-paru, usus kecil. D. Pembuluh darah, jantung, persendian. E. Darah, jantung, ginjal. Nah, sistem peredaran darah manusia memiliki 3 komponen penting yang masing-masingnya saling berkaitan. Dari ketiga komponen tersebut mengatur jalannya pengangkutan dan penerimaan kembali darah ke dan dari seluruh tubuh. 3 komponen sistem utama ini apa saja sehingga disebut sebagai sistem utama sirkulasi darah manusia? Soal nomor 14. Push up merupakan jenis latihan untuk melatih kekuatan A. Otot lengan, otot perut, otot kaki. B. Otot lengan, otot perut, punggung. C. Otot lengan, bahu, dada. D. Otot punggung, tangan. E. Otot bahu, kaki. Nomor 15. Zat gizi yang menghasilkan tenaga adalah terdiri dari unsur A. Protein, mineral, dan air. B. Mineral, vitamin, dan air. C. Karbohidrat, lemak, dan protein. D. Karbohidrat, mineral, dan air. E. Protein, lemak, dan air. Nomor 16. Seorang guru PJOK meminta siswa melakukan pengamatan video suatu pertandingan sepak bola dari sisi bagaimana permainan menerapkan taktiknya. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pendekatan saintifik dengan cara A. Eksperimen, B. Mengamati, C. Mengomunikasi, D. Menalar, E. Mempresentasikan. Nah, kita perhatikan di dalam soal ini ada kata melakukan pengamatan. Soal nomor 17. Penilaian yang dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas adalah A. Penilaian portofolio, B. Penilaian praktek, C. Penilaian proyek, D. Penilaian penugasan, E. Penilaian unjuk kerja. Ini juga sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Soal nomor 18. Video pembelajaran yang memuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru dalam pembelajaran senam karena video memiliki sifat A. Tingkat kerealistisan yang tinggi, B. Kemampuan manipulasi ruang, C. Kemampuan manipulasi waktu, D. Representasinya hampir sama, E. Semua jawaban benar. Soal nomor 19. Terjadinya cedera saat aktivitas gerak pada peserta didik. Hendaklah guru PJOK memperhatikan ciri-ciri terjadinya cedera antara lain rubor, tumor, kalor, dolor, dan fungsionalisa. Ciri-ciri yang muncul pada cedera kalor ditandai dengan A. Terjadinya peningkatan suhu pada area atau bagian tubuh yang terjadi cedera. B. Terjadinya pembengkakan pada area yang cedera. C. Terjadinya rasa sakit yang berlebihan pada area yang cedera. D. Terjadinya perubahan warna pada area yang cedera. E. Terjadi nyeri pada area yang mengalami infeksi. Ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri yang muncul pada cedera kalor ditandai dengan seperti apa. Soal nomor 20. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada peserta didik yang salah dalam melakukan praktik senam lantai guling depan. Dalam hal ini, sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik pada kategori A. Ekstrinsik, B. Intrinsik, C. Motivasional, D. Informasional, E. Reinforcement.
Baik Bapak Ibu sahabat semua, dicukupkan sekian dulu. Terima kasih, walaupun hanya 20 soal, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan bahan belajar sehingga Bapak Ibu diberikan nilai yang hasilnya memuaskan dan lulus menjadi ASN P3K pada tahun ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.